Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Miftahul Rizka, NPM 2140604013, untuk memenuhi mata kuliah MKWU SDLT mengenai ekosistem sumber daya laut tropis. Ngomong-ngomong mengenai ekosistem sumber daya laut tropis, akan lebih baik jika kita mengetahui apa sih itu ekosistem dan apa sih ekosistem laut tropis. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan berikut. Definisi ekosistem. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jadi ekosistem ini ada hubungan timbal balik antara lingkungan hidup, antara lingkungan sekitar dengan makhluk hidup. Jadi misalkan di lingkungan nih, ada sebuah makhluk hidup atau perkumpulan makhluk hidup, maka di situ akan terbentuklah suatu ekosistem. Dan apa sih ekosistem laut tropis? Jadi ekosistem yang terdapat pada daerah laut tropis, di antaranya ekosistem estuaria, terumbu karang, mangrove, padang lamun, pantai, dan pulau-pulau kecil. Jadi ekosistem ini terbagi lagi, ada yang namanya ekosistem laut tropis, yang mana di dalam ekosistem laut tropis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada estuaria, terumbu karang, mangrove, padang lamun, pantai, dan pulau-pulau kecil. Sebelum masuk ke materi inti, pengertiannya perlu kita ketahui nih. Pengertian dari masing-masing ekosistem yang ada di laut tropis. Jadi yang pertama, sudah dapat kita lihat bahwa gambar pertama ini adalah ekosistem estuaria. Ekosistem peralihan antara ciri-ciri ekosistem perairan tawar dan ekosistem perairan air laut dengan habitat tanah berlumpur. Estuaria atau sering disebut estuaria adalah wilayah pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Sebagian besar estuaria didominasi oleh substrat berlumpur atau endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut. Selanjutnya, yang kedua, pasti sudah tahu bukan? Yang kedua ini ialah ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang khas yang ada di daerah tropis. Kenapa khas? Ya karena di daerah tropis ini memang banyak sekali ekosistem terumbu karang dengan produktivitas organik yang sangat tinggi serta banyak keanekaragaman biota di dalamnya. Kenapa banyak keanekaragaman biota? Karena ya terumbu karang merupakan tempat tinggal beraneka ragam biota. Selanjutnya, yang ketiga ialah ekosistem mangrove. Suatu tipe ekosistem hutan yang tumbuh di suatu daerah pasang surut yang tergenang, pasang, dan bebas pada saat air surut dan komunitas tumbuhannya mempunyai toleransi terhadap garam air laut. Ekosistem mangrove ini merupakan komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Jadi kita bisa lihat di gambar kalau banyak pepohonan di pantai tersebut tumbuh. Kenapa ya? Karena memang ekosistem mangrove itu dominan ditumbuhi oleh pohon-pohon yang mana hidupnya di daerah pasang atau pantai yang berlumpur. Selanjutnya, ada ekosistem padang lamun. Ekosistem padang lamun merupakan anggota tumbuhan berbunga yang telah beradaptasi untuk hidup sepenuhnya di dalam lingkungan air asin. Lamun merupakan istilah untuk rumput laut seagrass. Harus dibedakan dengan rumput laut seaweed. Jadi beda ya antara rumput laut seagrass dengan seaweed.
dia berbeda. Kalau biasanya kalau seagrass atau kayak rumput lamun ini dia berbeda dengan laut seaweed. Kalau seaweed dengan rumput laut seaweed, biasanya kalau rumput laut seaweed ini bisa dimakan ya, bisa dijadikan cemilan, biasanya dibuat untuk produk-produk makanan tuh bisa. Yang merupakan anggota dari kelompok vegetasi yang dikenal sebagai alga atau ganggang. Seaweed ini biasanya dapat ditemui di perairan yang berasosiasi dengan keberadaan ekosistem terumbu karang. Jadi di mana ada terumbu karang, pasti di situ ada rumput laut. Seperti itu. Sedangkan lamun merupakan tumbuhan berbunga atau angiospermae yang hidup di perairan pesisir atau pantai laut. Jadi kalau seaweed ini dia bisa hidup di sekitaran terumbu karang. Tapi kalau satunya, kalau lamun, padang lamun ini, dia hidupnya di pesisir atau di pantai laut. Atau biasanya dia disebut angiospermae. Jadi sangat berbeda antara lamun dengan tumbuhan seaweed. Tumbuhan ini terdiri dari rizoma, daun, dan akar. Rizoma merupakan batang yang merayap di substrat dan berbuku-buku, yang biasanya pada buku yang tumbuh ke atas akan berdaun dan berbunga. Fungsi padang lamun itu sebagai produsen makanan berlimpah bahan organik. Daunnya yang tinggi dan banyak sebagai tempat hidup organisme. Selanjutnya ada ekosistem pantai. Ekosistem pantai itu merupakan hubungan timbal balik komponen biotik dan abiotik di daerah pantai. Jadi komponen biotik dan abiotik itu berbeda, sangat berbeda. Kalau biotik ini dia yang hidup, sedangkan abiotik ini yang tidak hidup. Contohnya yang biotik seperti apa ya? Yang hidup ya kayak ikan, plankton. Pokoknya dia hidup, dia bernafas. Kalau abiotik dia ini tidak hidup seperti batu, pasir, segala macam. Yang terakhir adalah ekosistem pulau-pulau kecil. Luasan pulau dan jumlah penduduk yang menghuninya. Kenapa dibilang luasan pulau? Karena pulau-pulau kecil ini terdiri dari beberapa pulau yang memiliki luas serta jumlah penduduk yang berpenghuni. Jadi di Indonesia ini ada banyak sekali pulau-pulau kecil yang berpenghuni. Makanya dibuatlah suatu ekosistem yang namanya ekosistem pulau-pulau kecil. Yang mana Indonesia merupakan suatu negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km persegi. Pulau kecil merupakan habitat yang terisolasi dengan habitat lain, sehingga keterisolasian ini akan menambah keanekaragaman organisme yang hidup di pulau tersebut, serta dapat juga membentuk kehidupan yang unik di pulau tersebut. Selain itu, pulau kecil juga mempunyai lingkungan yang khusus dengan proporsi spesies endemik yang tinggi bila dibandingkan dengan pulau kontinen. Akibat ukurannya yang kecil, maka tangkapan air pada pulau ini yang relatif kecil sehingga air permukaan dan sedimen lebih cepat hilang ke dalam air. Jadi, ini adalah 6 ekosistem yang termasuk ekosistem laut tropis. Sudah dapat dilihat, semuanya punya keunikan dan versinya masing-masing. Selanjutnya ialah manfaat dari ekosistem laut tropis. Yang pertama ekosistem estuaria. Manfaatnya, satu, dapat ditumbuhi mangrove. Yang kedua, kaya akan unsur hara. Kaya akan unsur hara ini maksudnya dia bisa ditanami tumbuhan-tumbuhan karena saking suburnya. Yang ketiga ini penyaring sebagian besar limbah cair. Jadi ekosistem estuaria ini bisa digunakan penyaring, pemfilter limbah-limbah cair yang ada di pabrik. Yang keempat, lahan budidaya, baik itu lahan budidaya berbagai macam seperti ikan atau mungkin udang atau kepiting, itu bisa.
di ekosistem estuaria. Yang kelima ada sumber ekonomi. Kenapa dibilang sumber ekonomi? Karena bisa dimanfaatkan untuk ekonomi di Indonesia. Yang keenam memiliki kisaran salinitas yang cukup lebar. Ngomong-ngomong apa itu salinitas? Salinitas itu adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Jadi maksudnya ekosistem estuaria ini punya tingkat keasinan atau kadar garam yang cukup lebar. Jadi sangat cukup banyak kadar garam di ekosistem estuaria. Yang kedua, yang ketujuh habitat jenis burung pantai. Kenapa disebut habitat jenis burung pantai? Karena di ekosistem estuaria ini banyak terdapat jenis burung-burung pantai yang biasanya mereka singgah di ekosistem ini. Yang kedua ada ekosistem terumbu karang. Manfaatnya pertama mencegah erosi dan abrasi. Abrasi itu pengikisan air laut. Yang kedua tempat tinggal berbagai makhluk hidup di laut. Jadi dapat kita ketahui kalau terumbu karang sudah pasti menjadi tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup di laut. Yang ketiga objek wisata. Kenapa objek wisata? Karena biasanya para penyelam itu menggunakan ekosistem terumbu karang ini sebagai salah satu tempat objek wisata yang menarik dan sangat diminati oleh para masyarakat yang memang mereka basicnya suka menyelam atau menjelajahi laut. Yang keempat, sumber obat-obatan. Jadi di ekosistem terumbu karang ini ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai sumber obat-obatan. Yang kelima ada sumber keanekaragaman hayati. Kenapa? Karena di samping dia sebagai tempat tinggal, terumbu karang ini sebagai tempat tinggal, otomatis dia menjadi tempat tinggalnya para keanekaragaman hayati. Otomatis sumber keanekaragaman hayati di ekosistem ini pun juga banyak. Yang keenam sebagai sumber ekonomi. Jadi karena dijadikan sebagai objek wisata, bisa menjadikan sumber ekonomi bagi masyarakat di sekitaran tersebut. Makanya biasanya di Raja Ampat atau di Pulau Komoro itu banyak yang berkunjung ya karena mereka tertarik akan terumbu karang yang ada di dalamnya. Lanjut, yang ketiga ekosistem mangrove. Manfaatnya yang pertama mencegah intrusi air laut. Mencegah intrusi itu, ngomong-ngomong intrusi itu ialah penyusupan air laut ke dalam akuifer di daratan pada dasarnya adalah proses terdesaknya air bawah tanah tawar oleh air laut. Penyebab dari intrusi itu apa sih? Jadi penyebabnya itu karena eksploitasi air tanah yang berlebihan. Jadi intrusi air laut ke daratan masih belum mendapat perhatian serius baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Yang kedua, habitat alami berbagai jenis biota. Yang ketiga, memperbaiki kualitas air dan udara. Yang keempat, sebagai objek wisata juga, sama seperti sebelumnya. Yang kelima, menstabilkan sedimentasi. Keenam, penyaring alami. Ketujuh, sebagai sumber ekonomi. Selanjutnya ada ekosistem padang lamun. Manfaatnya, satu, produsen primer berarti produsen utama. Yang kedua, habitat alami berbagai spesies. Yang ketiga, menstabilkan sedimentasi. Yang keempat, perlindungan berbagai spesies. Kelima, penyaring limbah. Keenam, pendaur zat hara. Dan ketujuh, sumber ekonomi. Jadi di masing-masing ekosistem ini mempunyai sumber ekonominya tersendiri. Baik dari tadi yang pertama sudah ada sampai yang keempat ini pun juga ada sumber ekonominya karena di masing-masing ekosistem ini memiliki keunikan yang tersendiri. Yang kelima ada ekosistem pantai. Pasti kalau pantai sudah otomatis masyarakat populer dong dengan ekosistem ini karena sebagai salah satu objek wisata yang sangat menarik bagi para masyarakat. Adapun manfaatnya itu satu, menahan abrasi atau pengikisan air. Yang kedua, sebagai objek wisata tadi. Tiga, sumber garam.
keempat, wilayah perkebunan kelapa, karena biasanya di pinggir-pinggir pantai itu banyak banyak tumbuhan-tumbuhan kelapa. Yang kelima, sebagai sumber ekonomi, karena dia menjadi objek wisata, otomatis pun menjadi sumber ekonomi. Yang keenam, ada ekosistem pulau-pulau kecil, dia manfaatnya sebagai habitat berbagai biota laut, sumber daya hayati. Karena banyaknya pulau-pulau kecil, jadi banyak pula sumber daya hayati. Sumber daya non hayati juga. Jadi ada sumber daya hayati dan sumber daya non hayati. Sumber daya hayati itu antara lain ada ikan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang, biota perairan. Kalau sumber daya non hayati ini kebalikannya, berarti seperti lahan, pasir, permukaan air, sumber daya di airnya, minyak, gas, pasir, timah, mineral, dan lain-lain. Seperti itu. Yang keempat, sebagai objek wisata juga. Pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia ini dimanfaatkan sebagai objek wisata ya karena menarik dan perlu dieksplor lagi. Yang kelima, sebagai sumber ekonomi, karena manfaatnya salah satunya sebagai objek wisata, otomatis menjadi sumber perekonomian bagi pulau-pulau di sekitarnya. Oleh karena itu, dengan kita mengetahui apa saja ekosistem-ekosistem yang ada di pesisir laut, ada 6 tadi sudah dijelaskan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat supaya bisa menjaga dan melestarikan ekosistem-ekosistem laut tropis agar bisa tetap lestari, terjaga sampai nanti, sampai kapanpun. Dan di samping masyarakat harus bisa menjaga, pemerintah juga harus bisa semaksimal mungkin memfokuskan kebijakan-kebijakan yang ada di ekosistem laut tropis, yaitu diantaranya mengelola dengan ekonomi kelautan berkelanjutan, kemudian juga pengelolaan kawasan konservasi perairan. Nah, pengelolaan kawasan konservasi ini ya yang akan menjadi objek wisata nantinya. Seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekosistem laut tropis itu terdiri atas 6 dan memiliki manfaat-manfaat masing-masing yang berbeda dan memiliki keunikan-keunikannya tersendiri. Kita sebagai para generus bangsa atau mahasiswa supaya bisa menjaga dan melestarikan ekosistem-ekosistem yang ada di laut tropis agar tidak punah. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.